Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Akhirnya gue bisa ketemu sama Buk Ketu juga, ucap Lingga kesenangan. Diem bisa galau, ujar Gilang. Apaan sih Lolang, Buk Ketu, panggil Lingga. Iya, balas Aza. Buk Ketu suka makeup gak, tanya Lingga. Lo mau ngapain Jingga, teriak Sakti. Lo gak perlu tahu, ucap Lingga. Aku suka banget sama makeup, ujar Aza. Serius, Buk Ketu suka, tanya Lingga. Aza mengangguk tersenyum. Ya udah, kalau gitu kita makeup bareng-bareng, gimana? Ajak Lingga. Emangnya kakak punya makeup? Tanya Aza. Aduh jadi malu dipanggil kakak, gue mah banyak Buk Ketu, jawab Lingga sembari cengar-cengir malu. Ya udah ayo, kita makeup bareng, ajak Aza. Cus, teriak Lingga. Za, panggil Gus Ray. Ya, balas Aza yang di sebelahnya. Kamu mau makeup bareng bocah itu? Tanya Gus Ray sembari menunjuk ke arah Lingga. Aza mengangguk. Maulah. Saya kan suka makeup, balasnya. Ya udah, kalau itu mau kamu, ucap Gus Ray. Ayo Buk Ketu, kita ke ruangan sebelah, makeupnya di sana semua, ajak Lingga yang sudah siap. Ayo, balas Aza. Aza dan Lingga langsung saja pergi untuk bermain makeup, sementara lainnya heran melihat sikap Lingga yang sedikit belok. Tuh anak kalau ada temen ceweknya langsung kumat, dari SMA, ujar Gilang sembari menggeleng-geleng heran. Kapan ya dia sadarnya, saut Sakti. Nanti kalau udah ketemu jodohnya, saut balik Raka. Dan si Farka hanya terdiam melihat tingkah para teman-temannya. Lo mau bicara apa, Lang? Tanya Raka. Soal panti asuhan, jawab Gilang. Ada apa sama panti? Minggu besok kan, udah jadwalnya ngirim, ucap Gilang. Ya, lo atur semua kebutuhan. Udah gue catat semua, tinggal belinya aja. Oh ya lo ikut gak? Tanya Gilang. Ikut gue, nanti gue ajak Asa juga. Oke, Raka, panggil Sakti. Raka mengangkat alisnya. Sumpah si Asa cantik banget ditambah mungil, ucap Sakti. Betul kata si Sakti, si Asa bener-bener cantik banget woi, ujar Gilang. Gak usah muji-muji istri gue, ketus Raka dengan tatapan tajamnya. Biasa aja kali, saut Gilang. Galak amat, padahal dipuji dikit udah cemburu, ucap Sakti. Kakak suka banget ya sama makeup, ucap Aza yang kini berada di ruangan pribadi bersama Lingga. Bukan suka lagi udah banget kalau gue mah, balas Lingga. Aza terkekeh. Koleksinya bener-bener super lengkap. Aku aja sampai kalah yang cewek. Buk Ketu bisa aja, jadi malu, ucap Aza sambil tersenyum malu. Bener-bener aneh salah satu anggota geng ini. Tapi gak apa-apa deh. Seru juga dia, ucap batin Aza. Ayo Buk Ketu lanjut. Ini ice shadow-nya, ajak Lingga yang sibuk dengan peralatan makeupnya. Ayah Adrian. Assalamualaikum, Ray. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kamu di mana sekarang? Di luar sama Aza, yah. Memang ada apa ya? Nanti siang kamu free gak? Kalau siang Ray free. Ayah ada perlu. Iya Ray, nanti siang ayah sama bunda. Mau ke pesantren ketemu sama kalian. Oh gitu ya. Ya gak apa-apa ya. Ya udah nanti siang kamu jangan kemana-mana ya. Soalnya ini urusan penting. Siap ya. Gue pamit ya, ucap Raka. Buru-buru amat lo, ujar Gilang. Udah jam 10, nanti siang mertua gue mau ke pesantren. Masih lama, ya kan gue mau siapin hidangannya. Ya deh, si paling udah nikah, sibuk sama istri sama mertua sekarang ya, ucap Gilang. Betul tuh, si Raka semenjak nikah jarang main, ujar Sakti. Yang penting kan gue masih mau main sama kalian, gue udah jadi kepala rumah tangga jadi harus bener-bener tanggung jawab, ucap Raka. Siap,
Si paling tanggung jawab, saut Sakti. Diem gak lo, ketus Raka dengan tatapan tajamnya. Gilang dan Sakti pun terdiam tanpa seribu kata melihat tatapan tajam Raka itu. Gus, teriak Aza dari arah ruangan yang diikuti Lingga. Gus Rey, gimana cakep gak hasil makeup saya, ucap Aza yang menunjuk ke arah Lingga yang sudah terpenuhi makeup hasil Aza. Raka, Gilang, Sakti dan juga Farka melongo melihat wajah Lingga yang membuat mereka geli seketika. Sebenarnya makeup hasil Aza bagus, cuma salah gender aja sih. Gimana? Bagus gak? Tanya Aza. Gimana nih Pak Ketu? Gimana woi, ucap Lingga dengan gaya slaynya. Gilang Sakti melihat geli Lingga hingga Farka yang dingin pun menjadi geli melihat temannya itu. Gila, ucap Farka. Bagus Za, bakat juga kamu, ucap Raka. Bagus sibuk Ketu, cuma gimana ya? Salah gender aja sih, ujar Gilang. Nah betul, bagus cuma salah peletakan muka, saut Sakti dengan wajah yang heran. Aza melihat dan menatap Lingga dengan serius. Bagus, tapi bener sih salah peletakan gender aja, ucapnya. Buk Ketu ini, jadi gak pede gue, omel Lingga. Aza terkekeh. Bercanda Kak, Za. Ayo pulang, ucap Gus Rey. Nanti deh Gus, saya masih mau makeup, ucap Aza dengan wajah manjanya. Pulang Za, nanti siang ayah sama bunda mau ke pesantren, ucap Gus Rey dengan nada khas lembutnya. Mau ngapain ayah sama bunda ke pesantren, tanya Aza. Gak tahu, tadi sih bilangnya ada perlu penting ke aku. Gak bisa nanti aja Gus, ucap Aza yang masih membujuk suaminya. Gak bisa Za, ayo, ajak Gus Rey dengan lembut. Aza memasang wajah cemberut, hingga membuat Gus Rey gemas dengan tingkah istrinya. Gak usah cemberut, nanti kalau ada waktu kesini lagi, ucap Gus Rey sembari memegangi kepala Aza. Ekem, Gilang, Sakti dan Lingga saling berdeham jamaah. Ya udah gue balik ya, ucap Raka. Jangan lupa kesini lagi, ujar Gilang. Buk Ketu, kesini lagi ya. Kalau ada waktu kita main bareng, ucap Lingga dengan mengangkat alis dan tersenyum. Tobat napa lo, ucap Sakti. Apaan sih lo, ketus Lingga. Siap, kata Aza. Jangan lupa siapin keperluan panti ya, pintah Raka. Siap, balas semuanya kecuali Farka yang hanya mengangguk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sumpah, si Aza seru banget diajakin main. Sefrekuensi sama gue, ucap Lingga. Hapus makeup lo sana. Geli gue liatnya, ujar Sakti. Buang mata lo. Bacot mulu dari tadi, ketus Lingga. Kurang ajar lo, ucap Sakti. Udah. Oh ya gak, jangan lupa siapin uang kas buat panti, ucap Gilang. Siap. Ya udah gue ke belakang dulu, ucap Gilang. Syat, cowok, kiu-kiu, goda Lingga kepada Farka. Diem aja nih cowok, godain aku dong, ucap Lingga dengan mendalami perannya. Baf, suara tonjokan pipi dari Farka untuk Lingga. Bejir, kurang ajar lo Frezir, rintih Lingga kesakitan memegang pipinya. Makan tuh, ucap Farka yang langsung meninggalkan Lingga. Sakti tertawa terbahak-bahak puas melihat Lingga yang ditonjok Farka. Lingga memegangi pipinya yang memar. Lo tuh, malah ketawa, ucapnya. Syukurin. Suruh siapa lo cari gara-gara sama Farka, ditonjok juga kan lo, hahaha, ucap Sakti sembari tertawa terbahak-bahak. Bener-bener si Frezir kulkas itu. Awas lo ya, omelnya. Jam sudah menunjukkan pukul 13. Siang hari ini banyak sekali para santri yang beristirahat di hari Minggu indah ini, ada yang sedang disambang, ada yang bermain bersama. Gus Rey dan Aza sedang berada di kamar mereka. Aza duduk di atas kasur dengan membaca novel kesukaannya sementara Gus Rey, ia sibuk di meja kerjanya. Ayah sama bunda mau datang jam berapa? Tanya Aza sembari membaca novelnya. Katanya sih siang. Kamu udah nyiapin hidangannya, ujar Gus Rey. Udah, balas Aza. Gus Rey menutup laptopnya dan menghampiri istri cantiknya yang sedang sibuk membaca novel.
Gus Ray mendekat ke arah Aza dan duduk di sebelahnya. Aza melirik Gus Ray dan batinnya berkata pasti suaminya ini akan kembali kumat seperti biasanya. "Za," panggil Gus Ray tersenyum. Kamu jangan sibuk sama novel terus dong," ucap Gus Ray dengan suara manjanya. "Terus, saya harus ngapain?" balas Aza yang sibuk membaca novelnya. Aza meluruskan kakinya hingga Gus Ray memiliki ide untuk terbaring dan menaruh kepalanya di paha Aza. Aza terkejut melihat tingkah Gus Ray. "Apaan sih Gus?" ketusnya yang langsung menutup novelnya. "Aku lagi pengen manja ke kamu Za," ucapnya tersenyum. "Gak usah kayak gini juga," omel Aza. "Sut, diem ya cantik, aku cuma pengen manja ke kamu aja," ucap Gus Ray. Aza melihat malas Gus Ray, sebenarnya dia juga senang melihat Gus Ray bertingkah seperti. Minggu-minggu ini Aza sangat salting dengan tingkah Gus Ray yang seperti bayi, entah hatinya seperti sedikit luluh. "Za," panggil Gus Ray yang masih terbaring di paha Aza. "Ya," balas Aza yang kembali membaca novel. "Kamu setelah lulus sekolah mau kuliah gak?" tanya Gus Ray. "Rencananya sih mau kuliah," balas Aza. "Mau kuliah jurusan apa?" tanya Gus Ray. "Kedokteran." "Cita-cita kamu dokter?" tanya Gus Ray. Aza menutup novelnya dan menatap Gus Ray. "Ya Gus, cita-cita saya dokter." "Bagus dong kalau gitu," ucap Gus Ray. "Gus pernah kuliah?" "Iya. Jurusan sarjana agama," kata Aza. "Kok kamu tahu?" "Ya taulah. Kan saya waktu itu lihat daftar nama guru." "Ternyata diem-diem merhatiin ya kamu," ucap Gus Ray. "Idih, kepedean banget." Gus Ray terkekeh. "Kamu mau bener-bener kuliah?" tanya Gus Ray sekali lagi. "Emang kenapa sih? Dari tadi Gus nanya mulu." "Kayak mau bayarin aja," balas Aza. "Ya emang aku mau bayarin kuliah kamu." "Serius?" tanya Aza. "Serius Za. Makanya aku nanya, kamu mau kuliah atau gak?" "Maulah." "Tetapi beneran Gus mau biayain?" "Kuliah kedokteran mahal banget loh Gus," tanya Aza yang meyakinkan suaminya. "Mau seberapa mahal biaya pendidikan kamu tetap aku biayain Za. Kamu udah jadi tanggung jawab aku. Yang paling penting kalau kamu bener-bener belajar bersungguh-sungguh, masalah biaya itu jadi urusan aku," balas Gus Ray. Aza tersenyum. "Dulu Gus kuliah berapa tahun?" tanya Aza. 3 tahun. "Lama juga ya." "Lebih lama jurusan kedokteran." "Gak apa-apa mesti lama soalnya saya mau di awal nama saya ada gelar dokternya," ucap Aza. "Biar anak-anak kita punya orang tua bergelar ya?" tanya Gus Ray. Aza terdiam ketika mendengar perkataan Gus Ray. Gus Ray melihat Aza. Ia tahu Aza terdiam karena hal apa. "Aku gak bakal maksa kamu kok Za. Aku bakal nunggu kamu sampai kamu bener-bener siap," ucapnya. Aza hanya terdiam. Ding-ding. Suara bel pintu berbunyi dari arah pintu rumah mereka. "Kayaknya itu ayah sama bunda udah dateng Za," ucap Gus Ray. "Ya deh Gus. Ayo kita samperin," ajak Aza. "Ayo," ucap Gus Ray yang terbangun. Ayah Adrian, Bunda Farah dan Gus Ray sudah berada di ruang tamu. Aza datang membawakan hidangan untuk kedua orang tuanya. "Silahkan ayah bunda," ucap Aza tersenyum. "Makasih ya sayang," ucap bunda. Aza duduk di sebelah Gus Ray. Ayah Adrian dan Bunda Farah langsung saja menikmati hidangan putrinya. "Ray," panggil ayah Adrian. Iya. Ayah mau bicara sesuatu ke kamu." "Bicara apa ya?" "Gini Ray, perusahaan ayah kan ada 3 nih." Gus Ray mengangguk sementara Bunda dan Aza hanya menyimak membicarakan mereka berdua. "Perusahaan ayah yang satu kan ada di Jakarta dipegang sama teman baik ayah. Dan yang 2 ini ada di Jawa Tengah. Ayah kan pegang perusahaan di Sukoharjo sementara perusahaan ayah yang di Solo ini gak ada yang pegang. Jadi ayah pengen kamu yang pegang perusahaan ayah di Solo ini, karena kan dekat dengan rumah kamu," ucap ayah Adrian. Gus Ray dan Aza saling menatap satu sama lain. "Apa kamu mau?"
Megang salah satu perusahaan ayah percaya sama kamu karena kamu satu-satunya menantu ayah Ray. Kamu mau kan? Tanya ayah Adrian. Gimana ya, Ray? Kata abah kamu itu pernah megang perusahaan kakek kamu yang di Semarang. Maka dari itu ayah pilih kamu karena kamu pernah berpengalaman, ucap ayah Adrian. Ya Ray, apa salahnya kamu megang perusahaan ayah? Bunda tahu kamu pasti bisa, ujar bunda. Terima aja kali Gus, sayang juga perusahaan itu gak ada yang megang takutnya jadi bangkrut, saut Aza. Gus Ray masih mencoba memikirkan hal itu. Ray, ayah udah bilang ke abah sama umi kamu, dan mereka setuju kalau kamu megang perusahaan ayah, ucap ayah Adrian. Kalau ayah benar-benar memberi amanah ke Ray untuk mengelola perusahaan itu, Ray siap untuk memegangnya, balas Gus Ray yang mau menggantikan ayah Adrian. Alhamdulillah, terima kasih ya nak, ucap ayah Adrian sembari menempuk pundak Gus Ray dengan tanda senang. Sama-sama ya, balas Gus Ray. Nah Aza, tugas kamu kan sebagai istri, bentar lagi kan suami kamu bakal kerja kantoran jadi kamu harus lebih telaten ngurus suami kamu, ujar bunda. Betul tuh kata bunda, saut ayah. Iya, balas Aza dengan memutar bola mata malasnya. Ray kapan masuknya ya? Tanya Gus Ray. Lusa Ray, tapi kamu gak langsung kerja dulu, masih perkenalan nanti lusa kamu sama Aza ke kantor, ucap ayah Adrian. Kenapa Aza harus ikut? Tanya Aza. Kamu istrinya, biar karyawan ayah tahu kalau Ray itu suami kamu. Bunda ikut juga ya, ucap bunda. Siap bun, balas ayah. Dilihatnya jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 6.30. Kini gadis cantik yang bernama Aza sudah berada di dapur yang tengah sibuk menghidangkan sarapan pagi bersama suaminya. Aza menggerai rambutnya dengan memakai daster yang panjang berwarna hitam yang ditemani bunga daisy. Pagi sayang, ucap seseorang lelaki gagah yang sudah siap dengan pakaian barunya. Aza menoleh dan tercengang melihat suaminya memakai baju kantoran dengan jas yang ia megang. Gus Ray mendekat ke arah Aza, kenapa cantik? Ganteng ya suaminya, tanyanya. Aza tergeli seketika, idih, kepedean, ucapnya. Padahal batinnya sangat memuji suaminya itu. Gus Ray manyunkan mulutnya dan duduk di kursi makannya dan disusul oleh Aza yang di sebelahnya itu. Beberapa menit kemudian mereka selesai sarapan. Ingat ya Za, pakai baju sopan, awas aja kayak pas belanja itu, ucap Gus Ray. Aza menatap malas suaminya. Gus Ray mendekat ke arah Aza hingga sangat dekat membuat Aza gugup berada di dekatnya. Gus Ray mengelus rambut panjang Aza itu. Kalau dibilangin nurut ya cantik, ucapnya. Aza hanya terdiam, dia sangat merasa salting dengan tingkah suaminya. Apa sih Gus, ketusnya langsung menjaga jarak dengan suaminya. Siap-siap sana, ucap Gus Ray. Aza langsung bergegas menuju ke kamarnya. Ia langsung menutup pintu kamarnya. Aduh. Sumpah jantung gue, ucapnya di balik pintu kamarnya. Kalau Gus Ray tiap hari bertingkah seperti itu, lama-lama gue bisa cinta juga, ucapnya. Sumpah dah, sekarang rasa suka gue udah numbuh dikit-dikit, Aza kok bisa sih, ucapnya. Akhir-akhir ini Aza memang sering salah tingkah ketika suaminya memperlakukan Aza seperti itu. Ia sedikit demi sedikit menumbuh rasa suka walau rasa gengsinya sangat tinggi. Beberapa menit kemudian Aza sudah siap dengan pakaian cantiknya. Gus, panggilnya. Gus Ray menoleh dan melihat Aza, ia melihat Aza dari atas sampai bawah. Masya Allah cantiknya, ucapnya. Ia langsung menghampiri istri cantiknya itu. Cantik banget sih, ucapnya sembari menyentil hidung Aza. Apaan sih, balas Aza dengan menahan wajah saltingnya. Nah gini kalau berpakaian, sopan ditambah cantik lagi, pujinya. Udahlah, gak usah muji-muji terus, omel Aza. Salah aku muji istri sendiri. Jas Gus mana, tanya Aza. Itu, tunjuk Gus Ray ke arah sofa.
Aza langsung mengambil jas suaminya. "Deketan dikit Gus," ucap Aza. Gus Ray langsung menurutinya. Tanpa berlama-lama Aza memasangkan jas itu kepada suaminya dengan rapi. Gus Ray menatap wajah cantik istrinya itu dengan senyuman manisnya yang hanya dapat dilihat oleh Aza. Aza menatap balik Gus Ray, hingga kedua bola mata indah itu saling bertemu. Aza membuang tatapan itu. "Udah," ucapnya. "Makasih cantik," ucap Gus Ray. Kurang lebih 45 menit, kini mereka sudah sampai di tempat kantor milik ayah Adrian. Aza dan Gus Ray disambut hangat oleh ayah Adrian dan Bunda Farah. "Assalamualaikum," ucap keduanya. "Waalaikumsalam," balas ayah Bunda. Keduanya langsung saja menyalami Bunda ayah. "Ayo masuk," ajak ayah Adrian. Saat mereka masuk, banyak karyawan wanita yang melihat Gus Ray. Mereka memuji Gus Ray dengan ketampanan membuat Aza mendengar perkataan mereka. "Jelalatan banget sih punya mata, suami gue ini woi. Awas aja kalau ada yang macem-macem." Suara hati Aza. Jam sudah menunjukkan pukul 9, acara sudah mau dimulai, kini para karyawan sudah berkumpul semua. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," salam ayah Adrian. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," balas semuanya. "Sesuai yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya pada hari ini saya akan memperkenalkan bos baru kalian yaitu Ray menantu saya sendiri," ucap ayah Adrian yang memberikan senyum kepada Gus Ray. Gus Ray membalas senyuman itu. "Di perusahaan ini akan digantikan oleh menantu saya. Saya harap kalian bisa bersikap baik kepada menantu saya dan saya harap menantu saya juga bersikap baik kepada kalian." "Ray, silahkan nak perkenalan diri," pinta ayah. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," salam Gus Ray. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," balas semuanya. "Perkenalan, nama saya Ray Van, panggil saja saya Ray. Saya di sini akan menggantikan ayah Adrian. Saya harap kalian bisa menerima saya dengan baik," ucap Gus Ray. "Pastinya lah Pak Ray," ucap salah satu karyawan wanita. Aza yang di sebelah Gus Ray menatap tajam ke arah karyawan wanita. Ia menggandeng tangan Gus Ray membuat Gus Ray terkejut dengan tingkah Aza. "Kenapa Aza?" bisiknya. "Gak apa-apa," balas Aza dengan singkat. "Baik. Saya harap kalian benar-benar menerima menantu saya dengan baik dan bos baru kalian ini akan bekerja lusa nanti," ucap ayah Adrian. "Kenapa gak besok aja Pak?" tanya karyawan wanita tadi. "Gak usah banyak tanya. Terserah bapak gue," saut Aza yang membuat Gus Ray terkejut. "Za," ucap Gus Ray dengan lembut. "Ayah," panggil Aza. "Iya Za." "Aza boleh bicara ke mereka semua?" tanya Aza. "Boleh nak." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," salam Aza. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya hanya berpesan kepada kalian terutama untuk wanita, tolong sopan santunnya dijaga, bos baru kalian ini adalah suami saya, hargai saya sebagai istrinya. Saya bisa saja pecat kalian. Perusahaan ini adalah milik murni saya yang digantikan oleh suami saya," ucap Aza. Ayah Adrian, Bunda Farah dan Gus Ray terkejut saat Aza berpesan seperti itu. Aza cemburu. "Lucu juga kalau cemburu," batin Gus Ray. "Sepertinya putri kita cemburuan yah," bisik Bunda Farah. Ayah Adrian terkekeh kecil. "Iya Bun. Paham semua." "Paham Bu," balas para karyawan. "Syukurin tuh. Suruh siapa genit ke Pak Ray, langsung diulti buk Aza kan," ucap salah satu karyawan wanita kepada karyawan yang Aza sindir. "Sudah yah," ucap Aza. "Baik semua, sekarang kalian bisa makan-makan dan untuk hari ini saya liburkan jam kerja kalian," ucap ayah Adrian. Semua para karyawan gembira dan mencoba hidangan enak itu. "Kamu kenapa Aza?" tanya Gus Ray yang melihat wajah cemberut istrinya. "Gak apa-apa, Za, aku tahu kok kamu cemburu kan." "Cemburu apaan?" "Gak usah bohong Za, kamu cemburu dengan tingkah salah satu karyawan tadi sampai kamu berpesan seperti itu."
Gak usah GR, saya gitu kan cuma berpesan aja bukan berarti cemburu. Lucu juga ya kalau kamu cemburu, ucap Gus Ray. Dibilangi dari tadi, gak ada yang cemburu Gus. Terus kenapa cemberut? Mau ada tamu bulanan datang, balas Aza. Gus Ray mencubit pipi Aza karena gemas melihat tingkah istrinya, gemes banget sih. Apaan sih Gus? Sakit tahu, omel Aza sembari memegang pipinya. Ekem, bunda ayah, ucap Aza. Kalian ini, masih saja romantis di tempat umum, ucap ayah. Siapa juga yang romantis, salah lihat kali ayah, balas Aza. Ayah Adrian terkekeh melihat putrinya. Ray, panggilnya. Iya. Nanti ayah kasih tahu berkas-berkas yang harus kamu pelajari ya, ucap ayah Adrian. Baik ya. Dengan lamanya acara itu, akhirnya Aza dan Gus Ray sudah sampai di rumahnya pada pukul 13. Aza langsung saja berbaring di atas kasurnya, sementara Gus Ray sedang membuka jasnya. Capek banget sih hari ini, ucap Aza. Za, panggil Gus Ray. Gus Ray mendekat ke arah Aza yang melihatnya langsung terbangun dan duduk. Ngantuk ya, tanya Gus Ray. Aza mengangguk. Aza merasa gerah dan membuka hijabnya hingga rambutnya tergerai. Gus Ray melihat Aza tersenyum. Saya mau tidur dulu Gus, ucapnya. Iya Za, aku mau bersih-bersih dulu, balas Gus Ray. Aza mengangguk dan berbaring. Beberapa menit kemudian Gus Ray sudah selesai, ia melihat ke arah istrinya yang sudah tertidur nyenyak itu. Ia mendekati Aza dan melihat Aza yang tertidur pulas. Cantik, ucapnya. Bersambung.